Selamat sore bagi kita semua. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sehat-sehat semua. Sore, Pak. Oke, baik. Kita akan meneruskan perbincangan kita tadi yang ada di WA Group. Tentu kita berterima kasih kepada Selamat sore, Pak. 4 yang telah memberikan sajian mereka untuk membahas materi kuliah hari ini berkaitan dengan perjalanan Paulus ke Roma dan Paulus tiba di Roma. Kelompok telah memberikan pemahaman tentang upaya bahkan apa yang dikerjakan oleh Paulus dalam perjalanannya ke Roma. Dan tentu dengan pembahasan itu dicoba diskusi untuk melengkapi pekerjaan dan karya dari kelompok 4 supaya materi itu sama-sama kita pahami dan kita mendapatkan sesuatu dari pembahasan materi itu. Tapi dalam diskusi yang disampaikan oleh teman-teman tadi tampaknya masih berputar seputar pertanyaan informatoris. Apa dampak Paulus di Roma, kemudian mengapa ditulis surat dari Roma, dari penjara, dan sebagainya. Belum menyentuh bagaimana materi itu kita kembangkan sesuai dengan silabus. Artinya baik kelompok maupun teman-teman yang lain tidak berusaha mengejar penyaji untuk memenuhi tugas perkuliahan kita dari silabus. Sehingga kita pun mendapatkan materi kuliah yang baik dari kelompok. Tapi tidak apa-apa, karena itulah mungkin kemampuan kita, perkembangan terus akan terjadi jika kalian bisa belajar dengan baik, mengikuti silabus, dan mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan perkuliahan kita. Nah, sebelum saya menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok, saya ingin bertanya, siapa-siapa yang ikut mengikuti webinar yang dilakukan oleh GMKI Cabang Medan, Komisariat SCT Abisal Medan hari Rabu kemarin? Siapa yang ikut dari antara kita dalam webinar itu? Ada yang ikut? Halo, masih ada bersama saya di sini di Zoom ini? Masih bersama saya apa tidak ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Dari antara kalian yang ikut seminar atau webinar itu? Tidak ada ya? Mungkin sudah merasa pintar semua ya, sehingga tidak perlu belajar ya. Oke, tidak apa-apa, nanti sambil menjelaskan saya akan sampaikan bagaimana sebenarnya pentingnya pembahasan itu, karena itu berkaitan dengan Anda. Bagaimana cara membuat makalah kuliah yang ilmiah. Makalah kuliah ilmiah itu kan seperti tugas saudara sekarang. Ini sudah paper yang keempat. Kalau berdasarkan sajian saya kemarin dalam webinar itu, sebenarnya makalah kalian ini bukan makalah ilmiah. Sebenarnya tidak sesuai, tidak memenuhi syarat gitu ya. Tapi karena saya bukan mengajar tentang penulisan karya ilmiah dalam semester ini, saya mengajar kalian tentang pembimbing PB2, saya tidak banyak menghabiskan waktu dengan itu. Tetapi saya akan tetap sampaikan bahwa paper-paper kalian tidak berdasarkan makalah standar ilmiah. Gitu. Nah, sambil contoh lah misalnya, kalau kalian sudah ikut waktu itu, kalian pasti bisa memahami apa yang disebut dengan makalah ilmiah. Makalah ilmiah ini tidak seperti ini, telanjang. Tidak punya baju.
makalah ilmiah itu ada bajunya, ada pakaiannya gitu ya. Sehingga tidak langsung serta-merta yang dikirimkan itu seperti ini gitu ya. Tapi ya karena kalian tidak ikut kemarin, ya sayang ilmu itu tidak sampai kepada kalian. Gitu ya. Nah, nanti carilah informasi, mungkin nanti siapa teman-teman kalian yang ikut ditanya saja. Karena saya tidak mau membahas itu. Nah misalnya, supaya kalian bisa lihat, ini soal teknis. Soal penulisan kitab dalam kurung, bagaimana caranya. Kemudian soal penulisan huruf besar, soal penulisan Yahudinya, kemudian kata memperdulikan, memerdulikan, kemudian soal ke, kata petunjuk ya, ke dalam, ke luar, di sana, di sini, itu kalian tidak tamat. Baru spasi, berat dan ini kan lagi di atas, tidak tamat nih di atas. Ini kan di atas. Jadi banyak sekali yang tidak memenuhi sebenarnya kalau dilihat ya. Kemudian sumber-sumber nggak dibuat. Ini kayaknya seperti dari tulisan kalian, otak kalian semua kan. Padahal ini kan kalian kutip dari buku lain, tapi nggak ada sumbernya. Dari mana sumbernya? Nggak ada. Kalian sebut seolah-olah kalianlah semua menulis ini. Padahal ini kan dari kutipan kalian bulat-bulat dari buku-buku orang ini. Ini kan. Ini contoh, misalnya haknya, masa terpisah haknya. Ini kalau disebut Sanhedrin itu harus besar. Karena itu kan organisasi. Ini banyak sekali. Yang di antara, dua antara, di hadapan. Ini banyak sekali. Belum lagi bicara soal penulisan catatan kaki nanti. Ya. Memang makalah ini tidak banyak menggunakan buku, sehingga tidak begitu banyak soal persoalan catatan kaki. Tapi tidak ada yang menggunakan catatan kaki, tapi tulisannya semua dari buku. Itu yang aneh kan. Tidak ada catatan kaki buku yang dipakai, tapi semua dari buku. Semuanya rata-rata. Tidak ada dari kalian ini, semua dari buku. Nah ini, nanti ini akan saya kasih juga kepada kelompok untuk perbaiki. Nah misalnya, kalau dia di dalam kalimat ini Kisah 28 ayat 30, ini tidak boleh dipendekkan. Ini harus dipanjangkan. Perkataan dalam Kisah para Rasul harus dikutip, ditulis begitu. Tapi kalau dia dalam kurung, maka dia disingkat. Ya, jadi itu kalian tidak tamat. Kapan dipanjangkan cara menuliskan nama kitab, kapan dipendekkan. Kalau dia di dalam kurung, maka kalau dia dalam kurung gini, maka dia dipendekkan. Tapi kalau dia dalam kalimat seperti ini, maka dia dipanjangkan. Nah ini, jadi misalnya nama-nama orang, huruf kecil, ini kan apa namanya? Di sini. Nah, makanya tampaknya kalian tidak tamat cara menulis artikel atau makalah ilmiah. Tidak dibaca sebelum dikirim, seklai, bahwa, ini apa ini, ayah, nggak tahu kita apa ini. Banyak sekali kata-kata yang. Artinya terkesan bahwa kalian hanya mengerjakan asal ada, pokoknya ada, kirimkan gitu. Tidak menulis standar pun nggak masalah. Saya kurang tahu siapa dulu, apa kalian, dosen, apa kalian yang mengajari tata cara menulis karya-karya ilmiah ya. Tapi
dengan ini saya lihat ya kalian nggak tamat dengan mata kuliah itu. Padahal mungkin nilai kalian nilai A semua ya. Tapi ya inilah hasilnya. Terkesan dia asal ada. Nah, ya masih banyak ini kesalahan-kesalahan. Nggak ngerti kita bagaimana apanya. Ya, itulah nanti kalau saya periksa nanti semua salah ini karena banyak kali salahnya ya. Tadi soal apa? Soal catatan kaki. Kalau misalnya buku ini sudah kalian pakai, kalau masih pakai nanti di bawah, jangan ditulis lagi lengkap. Ini kan sudah dipakai dalam catatan kaki 3 tadi. Maka dia hanya seperti memahami perjanjian baru, koma halamannya. Tidak usah lagi dibuat lengkap seperti ini. Karena tadi sudah dipakai ini di sana. Di catatan kaki 3 tadi sudah dipakai ini. Jadi jangan diulang-ulang. Nah, seperti ini juga sudah dipakai tadi. Kita usah lagi dibuat seperti ini lagi. Oke. Kemudian kita bicara substansi dulu. Nah, seharusnya kelompok sesuai dengan silabus kita yang hendak kalian kerjakan ada 2 hal sesuai dengan silabus. Makanya setiap mengerjakan tugas kan sudah saya sampaikan, ingat dan baca silabus. Tapi ya mungkin kuping kalian nggak mendengar ya. Atau apakah kalian mendengar apa yang saya sampaikan sekarang ini? Kedengaran suara saya atau tidak kedengaran? Saya hanya tes dulu. Kedengaran nggak? Dengar, Pak. Dengar. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Semoga kelompok 5 juga mendengar untuk minggu depan. Supaya jangan terulang. Ini sudah sajian yang keempat loh. Masa tidak punya kuping yang sedang membahas ya? Tidak punya telinga, tidak punya daya nalar. Selalu saya tunjukkan sama kalian ini, silabus ini. Ada nggak sama kalian silabus ini? Biar saya kirim lagi. Ada? Ada, Pak. Ada ya. Tapi otaknya kok tak jalan ya. Saya sudah sampaikan di pertemuan apa yang mau dikerjakan oleh kelompok. Sudah enak loh kalian. Saya sampaikan semuanya. Tinggal mengembangkan. Pertemuan keempat itu kan sudah saya sampaikan apa yang akan kalian kerjakan. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Apa yang harus kalian kerjakan? 2 hal yang akan dikerjakan. Itu apa isu utama dalam perjalanan Paulus ke Roma. Apa yang menjadi pokok-pokok pikiran Paulus dalam kitab Roma. Jelas ya? Ini jelas ya, saya sampaikan minggu yang lalu ya. Nah, supaya saya ulangi lagi untuk kelompok 5. Supaya sekaligus kelompok 5 minggu yang akan datang, ya, dikerjakanlah 2 hal. Yaitu apa itu? Apa isi utama dalam surat-surat Paulus dari penjara. Kedua, surat-surat apakah yang ditulis Paulus dari penjara dan apa pokok-pokok pikirannya. Ini saja kalian jawab, udah dapat kalian nilai bagus itu. Ini wajar, jangan yang lain. Ya ini juga tadi aturan kelompok 4 mengerjakan ini sudah bagus sajiannya. Tetapi nggak dikerjakan, nggak ngerti saya. Saya nggak tahu lah bagaimana ya. Terlampau cepatkah saya ngomong atau apa namanya? Bagaimana? Bahasa saya terlampau cepat atau bagaimana? Terlampau cepat, sulit dimengertikah bahasa saya? Biar saya ganti bahasanya. Mungkin bukan bahasa Indonesia. Biar pakai bahasa Inggris supaya mengerti kalian. Bahasa apa yang bisa kalian mengerti? Bahasa apa? Halo, masih bersama saya? Masih ada ke orang di sini? Masih, Pak. Ya, bahasa apa permintaan kalian? Bahasa Batak?
Supaya kita berbahasa Batak aja, supaya mengerti, supaya nyambung. Maksud saya supaya nyambung ke apa? Ke pikiran kalian gitu. Ya mungkin begitulah ya. Ya saya lanjutkan aja lah. Aku nggak sampai terserah kalian lah. Oke, sampai di mana tadi? Kita tadi sudah bicara soal bagaimana apa tugas-tugas yang harus dilakukan. Oke, ya kita lanjutkan ya. Apa sebenarnya yang harus dikerjakan oleh kelompok 4 dalam rangka memperbaiki papernya untuk minggu depan? Di dalam paper itu, supaya kalian perhatikan ya kelompok 4, seharusnya kan saya sudah berkali-kali mengatakan kronologi. Kronologi bagaimana? Ngerti nggak artinya kronologi? Berkali-kali saya katakan kronologi, kalau nggak mengerti memang ya sulit ya. Kronologi itu kronos, waktu. Logos itu kan firman. Jadi kalau kronologi, deretan waktu. Wah, oh. Ya sabar. Oke. Syukurlah kuliah di online ya. Kalau sempat seperti ini di onsite, mungkin sudah lain ceritanya. Kronologi, yaitu kronos dan logos, artinya firman yang berwaktu, berarti itu kan apa namanya? Deretan waktu demi waktu. Atau bahasa sederhananya apalah ya? Time schedule atau ya waktu demi waktu atau menit bagi menit gitu ya. Bagaimana cerita itu dari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke terakhir. Itu kronologi. Maka mulailah saya katakan dari peta. Kelompok sudah buat peta tapi di belakang hanya lampiran, tidak dijelaskan peta itu. Dari peta itulah kalian menjelaskan Paulus itu berangkat dari mana mulai. Kemana sampai ke Roma. Lalu di tengah perjalanan itu ada isu-isu utama yang sedang dibahas. Itulah dijelaskan apa isu utamanya. Mengapa Paulus ke Roma? Apa alasannya? Kan itu. Itu kan isu utama. Disitulah kalian jelaskan. Apa isu utama perjalanan Paulus ke Roma? Mau piknik kah? Mau jalan-jalan kah? Mau menginjili kah? Itu kan kalian harus jawab. Kalau sudah membuat kronologi, berarti kalian bahas cerita itu. Lalu setelah itu Paulus tiba di Roma. Lalu apa persoalan di Roma? Apa yang dilakukan Paulus di Roma selama dia di Roma? Apakah dia mengunjungi keluarganya? Karena dia kan orang Roma. Lalu bagian berikutnya pembahasan surat Roma. Dan kelompok sama sekali tidak membahas ini. Tidak ada yang membahas ini di makalahnya. Apalagi pikiran-pikiran Paulus di kitab Roma. Tidak ada. Nah inilah yang tidak dikerjakan oleh kelompok. Sehingga kelompok, saya katakan tadi, terkesan ya asal ada, tidak hendak memberikan pengajaran. Kan sudah saya katakan bahwa
saudara-saudara itu kan menjadi pengajar. Metode dalam pembelajaran kita ada ceramah dari dosen, ada laporan pribadi, itu laporan bacaan, dan yang ketiga ada laporan kelompok. Kelompok yang mengajari kita. Tetapi ya itulah hasilnya ya. Nah, jadi kedua hal inilah yang akan sebenarnya menjadi tugas kelompok untuk menyampaikan apa isu utama. Lalu diperbaiki nanti minggu depan karena waktu ya, saya percepat aja lah karena waktu. Seperti ini. Nah, dibuatlah kronologi mengapa Paulus pergi ke Roma. Paulus pergi ke Roma itu bukan main-main, tetapi dia kan dalam rangka permintaannya untuk naik banding soal persoalannya. Ketika gubernur Romawi di Yerusalem, Antonius Felix, memvonis dia 2 tahun penjara, lalu kemudian digantikan oleh gubernur Perkius Festus, lalu diangkat lagi perkaranya supaya Paulus itu dibebaskan, tetapi diadili lagi. Tapi Paulus mengatakan, saya tidak mau diadili di Kaisarea, tapi saya minta diadili oleh Kaisar Agripa II di Roma. Lalu akhirnya disetujui, maka berangkatlah Paulus ke Roma dalam rangka menghadapi pengadilan Kaisar Agripa II. Jadi bukan dalam rangka main-main. Lalu dalam perjalanan bersama timnya, bersama Lukas dan bersama Aristarkus, mereka terdampar di lautan bebas itu. Maka tibalah di Malta. Di Malta mereka hampir 3 bulan. Dari Malta lah mereka ke Puteoli. Dari situlah mereka akhirnya sampai ke Roma. Lalu tiba di Roma, apa yang terjadi? Nah, mereka menghadapi pengadilan, lalu masuk penjara. Lalu di penjara apa yang dikerjakan oleh Paulus? Paulus menulis surat. Surat yang ditulisnya itu kepada jemaat di Filipi, ke Efesus, ke Kolose, dan ke Filemon. Tetapi dia tidak menulis surat ke Roma. Karena kitab Roma bukanlah hasil karya Paulus dari penjara. Kendati pun Paulus tidak menulis kitab Roma dalam perjalanan Paulus ke Roma ini, tetapi kelompok harus mencoba menjelaskan kitab Roma. Pokok-pokok pikiran Paulus dalam kitab Roma. Minggu yang lalu saya sudah berikan clue, petunjuk. Apa pokok-pokok pikiran Paulus dalam kitab Roma. Tapi dalam sajian hari ini tidak ada itu diberikan oleh kelompok. Maka sangat disayangkan. Karena itu ya kelompok bekerja keraslah untuk memperbaiki minggu depan. Jadi kalau minggu depan tidak ada perbaikan itu dengan baik, ya nilai kalian pasti jadi jelek ya. Itulah uraian saya, tambahan saya kepada kelompok. Dan saya sekedar mengingatkan kelompok 3 supaya mengirimkan perbaikannya hari ini. Kelompok 4 memperbaiki 1 minggu ke depan. Dan kelompok 5 hari ini kirimkan makalah kalian. Dan itu informasi yang pertama. Informasi kedua, karena kita sudah menjalani ujian akhir semester, saya berikan clue materi ujian akhir semester. Materinya ialah, buatlah makalah yang sesuai dengan standar ilmiah. Jangan telanjang kalian beri kepada saya. Bagaimana caranya? Lihat, baca buku, cari informasi, tanya yang ikut kemarin hari Rabu itu, bagaimana cara membuat makalah ilmiah. Caranya. Cari judulnya dari mulai Roma, kitab Roma sampai Wahyu. Ini pembimbing PB2. Mencari informasi tentang kitab Roma sampai Wahyu. Pilih salah satu dari situ. Dan jangan sama judulnya. Kalau ada sama judulnya di antara kelas, maka nilainya dan mereka dianggap diskualifikasi, tidak punya nilai. Lalu kalau ada sama dengan kelas A dan B, itu pun kena diskualifikasi. Tidak punya nilai. Jadi hati-hati. Sekarang cari judulmu yang berkaitan dengan pembimbing PB. Ini bukan teologi PB. Jangan bahas nanti teologi di sini, tapi pembimbing PB. Dan cari judulmu dan diskusikan di kelasmu supaya jangan sama judulnya. Lalu nanti pada akhir semester akan menyerahkan ujian akhir semester kepada saya. Sama seperti yang lalu, setelah buat makalahnya, rekam 20 menit, jangan lebih. Masukkan di makalahmu itu, lalu nanti ujian akhir semester akan berakhir. Dan ini sudah 2 kali pertemuan lagi berakhir. Setelah itu kita ujian akhir semester, kerjakanlah materi kalian.
sejak sekarang. Cari judul-judul yang berkaitan dengan pembimbing PB2. Itu pengumuman dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan 1 menit sebelum kita tutup karena waktu ini. Karena nanti kalian masuk kuliah lagi. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak Ya, ada Pak. pertanyaan, silakan. Tentang kisi-kisi ujiannya itu, Pak. Tadi kan Bapak mengatakan bahwasanya dari Roma sampai Wahyu. Apakah semisal kita mengambil satu judul, semisal saya dari Roma saja, atau memang di dalam Roma itu kita bisa ngambil judul lagi, Pak? Pembahasan di dalam surat Roma gitu, Pak? Ya, yang saya katakan materinya, batasannya, mulai dari kitab Roma sampai Wahyu. Kalau kau bisa mengambil kitab Roma, kitab Efesus, Galatia, atau kitab Wahyu, silakan. Atau dari kitab Roma itu dibahas secara khusus, silakan. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini informasi yang berkaitan dengan pembimbing PB2. Gitu ya. Ada lagi? Satu lagi, Pak. Ada nggak dibatasi maksimal per lembarnya, Pak? Itulah karena kalian tidak ikut seminar kemarin. Makalah itu kan sudah jelas 20 halaman. Kalau skripsi 100 halaman, tesis 150, disertasi 200. Jadi jangan buat nanti karena makalah kalian buat 500 halaman. Tidak ada gunanya. Ya. Ada batasan-batasan. Kalau makalah, kalau artikel hanya 6 halaman, 8 halaman. Kalau makalah jelas sudah 15 sampai 20 halaman. Dan buku-buku harus banyak ya. Kelompok hari ini hanya 3 buku. Saya memang tidak membatasi buku, tapi kalau sempat sedikit bukunya ya sedikitlah nilainya. Makin banyak bukunya, tapi jangan asal cantum. Harus kau pahami. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya, karena waktu ini. Kita tutup sampai di sini. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kiranya Tuhan memberkati kelompok yang telah menyajikan yang perbaikan. Berkati seluruh Silas Akademika, STT, dosen, pegawai, dan mahasiswa supaya perkuliahan berjalan dengan baik. Berkati orang tua kami, supaya sehat panjang umur. Berkati usaha mereka, supaya mereka mampu mengujakan kami dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yehobu, Horas, menjujuah. Horas, Pak. Menjual, Menjual, Pak. Pak.